Tuhan memulihkan hidup. Kita buka di Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Orang-orang patah hati ini orang-orang yang mengalami banyak hal, ya, baik itu trauma, orang yang mengalami kecewa, kepahitan, sakit hati. Kalau tidak datang sama Tuhan, tidak ada jalan keluar. Datang kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Kataan itu juga menyakitkan, makanya jaga ucapan, jaga hati. Itu akan menimbulkan sesuatu yang menyakitkan bagi seseorang yang menerimanya. Itu akan merusak hubungan bagi tiap kita, ya. Jadi yang menghalangi pertumbuhan rohani kita di dalam iman kita kepada Kristus, ya, dalam kedewasaan rohani itu perlu dilepaskan, yaitu tadi ada sakit hati, ada kecewa. Tentu saja kita tidak akan mengalami perubahan kalau kita masih terus simpan. Kita nggak akan bisa mengalami pertumbuhan rohani karena itu tadi terhambat dengan penyakit hati. Makanya perlu kasih karunia Tuhan, perlu datang sama Tuhan. Ketika kita ini ngalami kesesakan, kita ngalami yang namanya sakit hati, mungkin trauma di masa lalu, stres, kecemasan yang berlebihan, menimbulkan ketakutan, sedangkan roh ketakutan itu bukan asalnya daripada Tuhan. Roh ketakutan itu di luar Tuhan, yang di dalam Tuhan itu roh yang membangkitkan kekuatan, keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah membuat kita menjadi yang seperti sekarang. Tetapi bersyukurlah ketika kita ngalami hal-hal yang seperti ini, kita melihat Tuhan. Ya, kita perlu kasih karunia Tuhan. Kita perlu ikut di dalam rencananya Tuhan. Jangan seperti yang kita mau. Segala sesuatu itu perlu diupayakan. Tidak hanya dibaca, tidak hanya dimengerti, tetapi Anda tidak mau melangkah. Jadi tidak ada respon dari firman itu, ya. Karena nggak mungkin ya orang fine-fine aja, tidak ngalami sakit hati, tidak ngalami kecewa. Jangan bilang manusiawi, tetapi kita mau yang ilahi. Makanya kita datang kepada Tuhan untuk mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan, supaya kita ini bertumbuh iman kita, bertumbuh rohani kita supaya menjadi berkat. Makanya perlu hidup di dalam cinta kasih Tuhan, perlu dekat dengan Tuhan, ya, menyangkal diri, ya, menyangkal daging. Bila perlu berdoa puasa, karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita kerjakan hanya dengan doa saja, tetapi dengan doa puasa. Kemudian membaca firman, kita bertekun, ya, bergaul erat dengan Tuhan, dengan firman, terlebih dengan saudara seiman. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan, sebab Allah itu memelihara segalanya, baik itu hati, pikiran kita, segala yang kita miliki ini ada di dalam Tuhan.